Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran IPS kelas 7 di semester 2. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang kegiatan ekonomi. Sebelumnya, coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini. Ibumu sedang berbelanja. Para petani sedang panen padi, seorang tukang sayur-sayuran, dan ibumu sedang memasak di dapur. Keempat gambar tersebut menunjukkan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Ya, kegiatan manusia yang dilakukan baik oleh individu atau kelompok untuk memperoleh barang atau jasa yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup disebut dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Mari kita bahas satu persatu. Yang dimaksud dengan produksi adalah kegiatan menghasilkan suatu barang atau jasa, atau kegiatan menambah nilai guna suatu barang. Orang atau lembaga yang menghasilkan barang dan menambah kegunaan suatu barang disebut produsen. Untuk melakukan kegiatan produksi, diperlukan faktor-faktor produksi, yaitu 1. Faktor alam, yang kedua faktor tenaga kerja, 3. Faktor modal dan faktor kewirausahaan. Faktor alam dan faktor tenaga kerja merupakan faktor produksi asli, sedangkan faktor modal dan faktor kewirausahaan merupakan faktor produksi turunan. Faktor produksi alam adalah faktor yang disediakan oleh alam sebagai bahan mentah atau bahan baku produksi. Contohnya 1. Tanah. Sebagai sumber daya alam dapat digunakan untuk lahan pertanian, pabrik, perkebunan, peternakan, dan tempat untuk usaha. Faktor alam yang lainnya adalah hutan. Hutan dapat menghasilkan bahan mentah kayu. Kemudian barang-barang tambang seperti minyak bumi dan gas alam, dan yang lainnya adalah air, di mana air dapat digunakan untuk pengairan atau bahan baku yang lainnya. Faktor produksi asli yang kedua adalah faktor produksi tenaga kerja. Tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Tenaga kerja dapat dibedakan menjadi 3, yaitu tenaga kerja terdidik, yang kedua tenaga kerja terlatih, dan yang ketiga tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik. Yang dimaksud dengan tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang menempuh pendidikan secara formal. Contohnya adalah dokter, guru, konsultan, pengacara, dan lain sebagainya. Yang dimaksud dengan tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang terlatih. Contohnya montir, sopir, penjahit, pelukis, dan lain sebagainya. Tenaga kerja yang ketiga adalah tenaga kerja tidak terlatih dan juga tidak terdidik. Tenaga kerja yang tidak punya keterampilan. Contohnya kuli bangunan, tukang sapu, tukang sampah, pemulung, dan lain sebagainya.
Baik anak-anak, selanjutnya adalah faktor produksi yang ketiga, yaitu faktor produksi modal yang merupakan faktor produksi turunan, yaitu modal hasil produksi yang dibuat manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang-barang ataupun jasa. Modal tidak hanya berupa uang, tetapi bisa juga berupa barang. Contohnya adalah gedung, mesin, kemudian bahan mentah atau bahan baku. Faktor produksi turunan yang selanjutnya adalah faktor kewirausahaan, yaitu kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Faktor produksi ini merupakan kemampuan menjalankan suatu perusahaan. Kegiatan ekonomi yang kedua adalah distribusi, yaitu kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Lembaga atau perorangan yang melakukan distribusi disebut distributor. Adapun tujuan dari distribusi adalah menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa bisa terpenuhi dan agar kontinuitas produksi terjamin. Distribusi terdiri dari 3 jenis, yaitu distribusi langsung, yang kedua distribusi semi langsung, dan yang ketiga distribusi tidak langsung. Yang dimaksud dengan distribusi langsung adalah distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara, sehingga penyalurannya langsung dari produsen kepada konsumen. Misalnya pedagang bakso langsung menjual barang kepada konsumen. Distribusi yang kedua adalah distribusi semi langsung, yaitu sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Contohnya, pabrik tekstil menyalurkan kainnya melalui penyalur khusus. Dan yang ketiga adalah distribusi tidak langsung, mana sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, melalui grosir, melalui pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. Contohnya pedagang koran eceran. Selanjutnya, kegiatan ekonomi yang ketiga adalah kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan memakai, menggunakan atau menghabiskan kegunaan setiap barang, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus habis. Contoh barang yang berangsur-angsur habis adalah buku pelajaran, tas, baju seragam, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh barang yang sekaligus habis adalah makanan, minuman, dan lain sebagainya. Dalam ilmu ekonomi, pelaku konsumsi dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Kegiatan ekonomi rumah tangga keluarga, 2. Kegiatan ekonomi rumah tangga perusahaan, dan kegiatan ekonomi negara. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, kegiatan ekonomi rumah tangga keluarga. Keluarga adalah sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah sebagai unit terkecil dalam suatu masyarakat. Keluarga merupakan kelompok yang sering melakukan kegiatan konsumsi.
tingkat konsumsi suatu keluarga dapat berbeda dengan keluarga yang lainnya. Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor pendapatan, jumlah anggota keluarga, gaya hidup, latar belakang pendidikan, dan lingkungan tempat tinggal. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Tingkat konsumsi keluarga kecil tidak sama dengan tingkat konsumsi keluarga yang jumlah keluarganya banyak. Contoh lain, kita makan nasi, berarti kita mengkonsumsi nasi. Kalian membeli pulsa, berarti kalian memakai atau menggunakan barang. Yang kedua, kegiatan ekonomi rumah tangga perusahaan. Perusahaan merupakan tempat berlangsungnya proses produksi. Pada saat memproduksi barang, perusahaan ini memerlukan bahan baku, memerlukan tenaga kerja dan modal. Jadi, dalam melakukan kegiatan produksi, perusahaan pun melakukan kegiatan konsumsi. Yang terakhir adalah kegiatan ekonomi negara. Pada dasarnya, kegiatan ekonomi negara sama dengan kegiatan ekonomi perusahaan. Negara bertindak sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen. Tujuan konsumsi negara adalah untuk memenuhi atau melayani kebutuhan masyarakat. Biaya yang digunakan untuk konsumsi negara berasal dari masyarakat. Sebagai contoh, setiap akhir tahun, negara membuat rancangan anggaran dan belanja negara. Hal ini dilakukan agar pengeluaran pemerintah dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Baiklah anak-anakku sekalian, sekarang kalian sudah memahami kegiatan ekonomi yang meliputi kegiatan produksi, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi. Sampai bertemu kembali di materi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.